Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man sana bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama ingin saya sampaikan adalah taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima semua amal kita, baik yang nyata atau yang rahasia ataupun yang terlihat, selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan semua amal itu akan menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah nantinya di yaumil akhir. Amin ya Allah rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di pertemuan yang pertama setelah Ramadan, ya, karena tema saya seputar bab-bab tentang akhlak, maka saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, perilaku yang menjadi ciri atau kekhasan orang-orang terdahulu dari kalangan para salihin, baik dari generasi salafnya ataupun khalafnya. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengambil dari generasi terdahulunya yang pertama, yaitu generasi yang disebut oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik dari umat ini, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Tentang karakter mereka, tentang ciri mereka, tentang kekhasan mereka, perilaku mereka, dan apapun yang berkaitan dengan diri mereka. Dan ini banyak disebutkan, disampaikan baik secara khusus membahas tentang akhlak dan karakter mereka, ataupun secara umum di dalam sirah-sirah sahabat disampaikan oleh para ulama sirah. Dan saya sebutkan lima hal yang menjadi karakter, yang menjadi ciri dari kekhasan para sahabat ini, bukan berarti untuk membatasi, tapi semata-mata mencoba untuk mengambil dari apa yang disampaikan oleh seorang ulama salaf, yaitu Imam Al-Auza'i, di mana Imam Al-Auza'i menyebutkan tentang karakter atau ciri sahabat ini dengan menyebutkan ada 5 poinnya. Dan kenapa Imam Al-Auza'i? Karena dia termasuk di antara generasi awal dari agama ini. Beliau lahir di tahun 80-an Hijriah,
dan wafat di tahun sekitar 150-an, 57 kalau tidak salah, 157 Hijriah. Beliau termasuk generasi tabi'ut tabi'in. Beliau disebutkan termasuk di antara guru, ya, salah satu guru dari Imam Malik bin Anas, guru dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, guru dari Sufyan bin Uyainah, ya kan? Bahkan guru dari Ibnul Mubarak. Sementara beliau berguru dari beberapa tabi'in, di antaranya adalah Imam Atha. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini bahkan dijuluki sebagai salah satu di antara imam mazhab fikih. Jadi sebelum masa Imam Abu Hanifah atau di masa Imam Abu Hanifah, mazhabnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, di masa-masa itu sebenarnya mazhab fikih itu ada banyak, tidak hanya 4. Namun yang bertahan hingga hari ini 4. Sisanya hilang di telan zaman. Sebagaimana juga Imam Al-Auza'i. Juga ada Imam Al-Laits dulu di masa itu. Imam Al-Auza'i ini bahkan mazhab fikihnya sempat bertahan selama kurang lebih 220 tahun atau 2 abad lamanya sebelum kemudian hilang. Seiring dengan tidak banyak yang kemudian menjadi kelanjutan dari murid-muridnya yang menggunakan mazhabnya, dan juga sebagian di antara mazhabnya juga menjadi bagian dari mazhab 4 imam mazhab yang lain. Namun beliau juga dikenal sebagai imam ahli hadis, ya, salah satu imam mazhab ahli hadis, karena di antara kekhasan fikih dia dalam mengambil fikihnya adalah menyandarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan beliau termasuk yang tidak mengambil hukum dari qiyas, hanya mengambil dari nas, dan nas itu adalah Quran dan hadis. Maka kemudian beliau disebut juga sebagai dikenal dengan kepakarannya dalam ilmu hadis. Bahkan di zaman beliau itu dikenal ada 4 imam ahli hadis yang diantaranya adalah beliau, selain Imam Malik dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya mengutip dari beliau, insyaallah beliau termasuk orang yang mengenal tentang sahabat Nabi, karena jarak antara beliau dengan sahabat itu hanya 1 generasi. Beliau langsung belajar dari muridnya para sahabat dan mengetahui para sahabat langsung dari para muridnya. Beliau menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 yang menjadi kekhasan, menjadi karakter dan ciri dari para sahabat. Yang pertama adalah bahwa para sahabat itu memiliki yang disebut dengan nuzumul jamaah, ya, nuzumul jamaah, nuzum dari kata nizam. Para sahabat itu adalah orang-orang yang hidupnya dia berada di dalam sebuah sistem keberjamaahan. Mereka hidup dan tidak pernah meninggalkan jamaah kaum muslimin. Seberat apapun keadaan, seburuk apapun keadaan, mereka tidak pernah meninggalkan jamaah kaum muslimin. Pahit kehidupan di Mekah dengan segala penganiayaan, penindasan, tapi mereka tidak pernah meninggalkan jamaah kaum muslimin. Berat kayak apapun mereka tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ketika ada seakan-akan gitu, yang mencoba untuk babnya karena kelalaian, sebagaimana yang terjadi di saat perang Tabuk kepada sebahagian sahabat, satu di antaranya Ka'ab bin Malik, itu Allah menghukumnya dengan hukuman, Allah dan Rasulnya menghukumnya dengan hukuman yang cukup berat. Karena apa?
Karena seakan-akan ya kan, ketika kaum muslimin dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kemudian mereka karena kelalaiannya ya kan, kemudian berpisah dari kebersamaan itu. Ya, walaupun mereka tidak sengaja ya kan, melakukan hal itu. Artinya semangat solidaritas ya kan, keberjamaahannya sebagai jamaah kaum muslimin itu begitu kuat. Dan mereka tidak pernah lepas darinya. Kenapa jamaah sekalian? Karena mereka adalah orang yang paling paham ya, tentang Al-Quran. Dan salah satu di antara ayat Al-Quran disebutkan di dalam surah As-Saff ayat yang keempat yang kita semua sudah sering mendengar, sudah hafal. Ketika Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berperang di jalannya saffan. Ya. Bersaf. Dan saf itu adalah gambaran dari sebuah jamaah. Sebagaimana salat berjamaah, maka salat itu bersaf. Ya. Dan safnya pun digambarkan ka'annahum bunyanun marsus. Bukan sekedar bersaf berbaris, tapi barisan itu bukan sekedar barisan kerumunan, tapi barisan itu adalah barisan yang rapih, yang tertata, yang marsus, yang kokoh, yang pejal, yang kuat. Dan salah satu di antara sebab kekokohan barisan itu, karena barisan itu adalah barisan yang berkepemimpinan. Barisan yang ada pemimpin yang mengaturnya. Sebagaimana salat ada imam. Dan imam itulah yang mengatur saf. Dan saf itu harus mengikuti imam. Jadi kenapa menjadi solid, menjadi kuat? Karena dia bukan hanya sekedar kerumunan yang gak jelas siapa di dalam, siapa yang mengatur, siapa yang memimpin. Tapi dia adalah saf yang berkepemimpinan. Itulah yang menyebabkan dia menjadi marsus, menjadi kokoh, menjadi kuat. Dan mereka juga adalah orang-orang yang paham betul sebagaimana disebutkan oleh Ali radhiyallahu an, al-haq bila nizam yaghlibu al-batilu bin nizam. Bahwa kebenaran, sebenar apapun kebenaran itu, kalau dia tidak diatur, tidak ditata gitu. Yang penataan itu menyebabkan dia menjadi solid, menjadi kokoh, maka dia bisa hancur, bisa dikalahkan oleh kebatilan yang dia diatur, ditata dan solid, luar biasa. Jamaah sekalian. Maka sebenarnya ketika antara al-haq dengan al-batil itu berhadapan, jika kondisinya sama, ya, maka yang pasti menang itu adalah al-haq. Tapi ketika kan, maksudnya kondisinya sama ini sama-sama teratur gitu. Tapi ketika kondisinya berbeda, yang satu teratur, yang satu tidak teratur, maka yang teraturlah yang akan menang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi sebenarnya masalahnya bukan hebatnya al-batil, bukan karena rapihnya al-batil, tapi karena rapuhnya al-haq, barisan al-haq dalam mensolidkan dirinya. Itulah yang menjadi sebab seakan-akan nampak kebatilan itu menang. Karena Allah mengatakan innal batila kana zahuqa. Yang batil itu lemah, yang batil itu dia akan hilang, dia akan kalah, dia akan hancur. Hakikat dari kebatilan itu lemah, rapuh. Jika dengan kelemahan dan kerapuhannya saja dia bisa menang, berarti betapa rapuhnya barisan yang hak sehingga bisa dikalahkan oleh yang rapuh tadi. Dan penyebab kerapuhan dari barisan al-haq adalah karena dia keluar dari nuzumul jamaah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat juga adalah orang-orang yang paling mengerti tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis ya, an Arfajah ya kan, dari Arfajah bin Syuraih ya kan. Dia berkata bahwa aku melihat Nabi bersabda di atas mimbar ketika sedang berkhutbah kepada manusia. Beliau bersabda, apa kata Rasulullah? Innahu sayakunu ba'di hanatun wa hanatun faman ra'aitumuhu faraqal jamaah aw yuridu yufarriqu amra ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kainan man kana faqtuluh. Kata Rasulullah, sesungguhnya akan terjadi setelahku kan, hanatun wa hanatun. Yang kalau diterjemahkan itu fitnah ya kan, dan fitnah. Namun hanatun itu maknanya adalah segala hal yang berkaitan dengan hal-hal yang buruk dan dia tidak terkira. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Terjemahan simpelnya adalah fitnah. Dan namanya fitnah itu di antara makna fitnah adalah musibah. Yang musibah itu sesuatu yang bisa menghancurkan dan memporak-porandakan kehidupan manusia. Jamaah sekalian. Akan terjadi hanatun wa hanatun kata Rasulullah, ya kan? Fitnah dan fitnah, ya kan? Maka siapa yang kalian lihat telah memisahkan diri yang karena hanatun wa hanatun tadi, karena hal-hal yang buruk, yang mengejutkan, nggak disangka. Orang itu kan begitu Pak, cara menguji ketahanan seseorang itu bukan dengan sesuatu yang terjadi sesuai prediksi, tapi dengan sesuatu yang terjadi di luar prediksi. Ketika nggak di luar prediksi, nggak dikira bakal terjadi kejadian, bagaimana respon dia? Itulah dia yang sesungguhnya. Itulah makna hanatun yang diterjemahkan fitnah tadi. Yang ketika dia terjadi, lalu Rasulullah katakan, maka siapa yang kalian lihat di antara mereka kemudian memisahkan diri dari jamaah ini, jamaah kaum muslimin, karena sesuatu terjadi pada kaum muslimin, kaget, kemudian dia memisahkan diri, kemudian dia mencari selamat dari kaum muslimin, karena merugikan, tidak menguntungkan, maka kemudian cari yang lebih menguntungkan, dia memisahkan diri dari barisan kaum muslimin. Atau bahkan kata Rasulullah SAW, au yuridu yufarriqu amra ummati Muhammadin. Atau mereka berkeinginan, berkehendak untuk memecah belah umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dua. Yang satu kaget, shock, terjadi sesuatu pada agama ini, pada umat ini, maka cari selamat, maka enggak mau kena, dia lantas melarikan diri, memisahkan diri, lalu dia berpendapat yang cari aman gitu. Atau memang dia punya keinginan untuk memecah belah kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kainan man kana faqtuluh. Maka siapapun dia, kata Rasulullah, mohon maaf, ini istilahnya cukup keras. Kata Rasulullah, siapapun dia, maka bunuhlah dia. Jamaah sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu keras penyikapan Rasulullah terhadap orang-orang yang memisahkan diri demi untuk mencari selamat sendiri dari barisan kaum muslimin, atau apalagi karena dia ingin memecah barisan kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan para sahabat juga adalah orang yang paling mengerti tentang hadis Nabi yang disebutkan di dalam riwayat Nasa'i, disebutkan juga di dalam riwayat Tirmizi, dalam riwayat Ahmad. Fa inna yadullahi ala jamaah.
Atau dalam riwayat lain, yadullahi ma'al jamaah, bahwa kekuatan Allah itu ada bersama jamaah. Sebaliknya, tanpa berjamaah yang ada hanyalah kelemahan. Dan kelemahan itu lebih dekat pada kehancuran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mau melihat umat hari ini, apapun simpulannya, umat ini kuat, hebat, itu hanya akan terjadi jika umat ini ada dalam satu barisan jamaah kaum muslimin. Tapi jika kita melihat umat ini seakan lemah, terpedaya, tidak punya kekuatan, maka mungkin umat ini tidak ada di dalam satu jamaah kaum muslimin, atau bahkan mungkin masih ada di antara mereka yang lebih mencari selamat. Dan ketika kita bicara dalam konteks berjamaah, jamaah sekalian, maka di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh itu seperti prajurit yang berkelompok, yang berhimpun, yang berbaris rapi. Jika saling mengenal di antara ruh itu, i'talaf, mereka akan terikat, akan kuat. Wa ma tanakara minha, tapi jika di antara mereka saling membenci, yang saling membencinya disebabkan karena enggak saling kenal, tidak berupaya mengenal, enggak saling mengenal, kemudian menjustifikasi, memberikan statement-statement atas dasar ketidakpengenalannya terhadap saudaranya itu. Akhirnya menjadi statement yang salah. Maka muncullah yang namanya tanakara, akan jadi kebencian di sana. Dan ketika terjadi kebencian di antara mereka, ikhtilaf, kata Rasulullah, maka mereka akan bercerai-berai. Mereka akan terpecah-pecah. Dan ketika sudah tercerai-berai, maka yang paling senang adalah musuh-musuh umat ini. Karena apa? Karena kecerai-beraian mereka adalah keadaan yang mereka inginkan. Bahkan boleh jadi itu bagian dari agenda yang mereka lakukan terhadap umat ini. Dan kita kalau melihat hari ini di negeri kita, jamaah sekalian, bahkan di dunia ini, bagaimana nasib umat ini. Contoh paling gampang saja, paling mudah, paling simpel. Kita nggak ngomongin perbedaan antara habaib dengan selain habaib, itu lokal Indonesia. Tapi kita bicara dalam skup global, kita bicara Palestina. Bahkan di antara umat Islam masih ada yang berbeda dalam cara melihat Palestina, dan berbeda cara melihat, membuat beda dalam menyikapi, dan beda sikap, akhirnya berbeda perbuatannya. Dan perbedaan itu bahkan kemudian bukan sekedar perbedaan satu pendapat A, satu pendapat B, tapi satu pendapat A, yang satu pendapat negasi A, menegasikan yang lainnya. Nauzubillah. Ketika orang-orang kafir di belahan bumi Eropa, 3 juta orang, bahkan kalau tidak salah di Amerika, saya baru dapat info langsung dari Imam Samsi Ali, seorang ustadz kita yang ada di New York sana. Lama beliau, 17 tahun beliau di sana. Seingat saya beliau mengatakan pasca yang namanya Tufan Al-Aqsa itu, setahun terakhir ini, itu jumlah orang yang masuk Islam di Amerika Serikat itu sampai 3 juta orang. Bayangkan. Di Eropa pun banyak orang masuk Islam. Dan sebabnya satu.
ketika isu Palestina itu mulai mengglobal. Bahkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memiliki solidaritas keimanan, punya concern yang begitu besar terhadap kaum muslimin di Palestina. Tapi ternyata masih ada yang seharusnya, setidaknya, kalaupun dia tidak punya solidaritas kemanusiaan, dia punya solidaritas keimanan. Atau kalaupun dia tidak punya solidaritas keimanan, setidaknya minimal dia punya solidaritas kemanusiaan sebagaimana orang-orang kafir itu. Bukan berarti saya katakan mereka orang kafir, tidak. Orang kafir saja dengan sisi kemanusiaannya masih punya kepedulian, penyikapan yang baik terhadap Palestina. Maka sungguh aneh jika ada seorang muslim yang mengaku diri beriman, kemudian memberikan tanggapan-tanggapan dan respon yang bukan sekedar berbeda karena berbeda masih baik, tidak. Tapi berbedanya itu 180 derajat yang tidak menunjukkan di mana sisi manusiawinya dia, apalagi sisi keimanannya. Jamaah sekalian. Nauzubillah min zalik. Dan yang seperti ini, ketika ini masih terus terjadi, maka ini bisa dijadikan ya kan, sebagai alat sarana bagi orang-orang kafir itu untuk terus memperlakukan kaum muslimin sebagaimana perlakuan mereka hari ini terhadap Palestina. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setidaknya kalau nggak mau peduli sama urusan kaum muslimin, diamlah. Jangan ngomong gitu. Daripada ngomongnya nyakitin. Jamaah sekalian. Bahkan ada sebuah video ya di Gaza. Baru saya dapat kemarin video itu. Seekor anjing yang menolong seorang bayi di Gaza yang nyaris tertimpa runtuhan rumahnya. Itu digigit oleh anjing itu, kemudian dibawa. Begitu dibawa, itu batu yang persis di atasnya ambruk. Jika anjing saja peduli, kita bukan anjing, kita bukan binatang, kita manusia. Apalagi kita manusia yang diikat punya iman yang sama dengan mereka. Seharusnya kita lebih daripada itu, bukan malah sebaliknya. Anjing tak menyalak kepada bayi itu, tapi anjing mengangkut bayi itu hingga selamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nuzumul jamaah, itulah karakter sahabat. Jadi kalau mau seperti para sahabat, kalau memang merujuk kepada para sahabat, rujuklah itunya. Jamaah sekalian, karena sahabat mengerti betul tentang urgensi dari nizam, ya kan, sistem keberjamaah di dalam Islam. Kal jasadil wahid, kata Rasulullah, seperti tubuh yang satu. Jadi kalau kemudian ada seseorang yang bagian tubuhnya sakit, lalu kemudian mulutnya tidak menyeringai kesakitan, tubuhnya tidak demam, dia tidak masih tetap bisa tidur nyenyak, maka bukan tidak mungkin, jangan-jangan ada bius lokal di tempat-tempat itu, yang bius itu membuat mati rasa dari sesuatu yang seharusnya dia rasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Al-Auza'i bahwa karakter yang menjadi ciri khas dari sahabat itu adalah ittiba as-sunnah. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul meneladani sunnah. Jamaah sekalian. Karena mereka orang yang paham betul dengan ayat Allah di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Ketika Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, jika kamu benar-benar mencintaiku, mencintai Allah,
fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan menyayangimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Bayangkan, tidak meneladani Nabi, tidak mengikuti Nabi, bukan hanya dalam hal-hal tertentu, dalam seluruh halnya, termasuk diantaranya nizamul jamaah tadi. Konsekuensi dari tidak ittiba kepada Nabi, konsekuensinya adalah jika meneladani Nabi, wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dicintai Allah dan dihapuskan dosanya, maka ketika dia tidak meneladani Nabi, dia mengingkari Nabi, dia berbuat jauh dari Nabi, maka konsekuensinya sebaliknya, Allah tidak akan mencintai dia dan Allah tidak akan mengampuni dosanya. Semudah itu, jamaah sekalian. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pernah berkata, apa kata Abu Bakar? Tidak ada satupun yang dilakukan Rasulullah yang aku tinggalkan. Karena jika aku meninggalkan satu saja dari apa yang Rasulullah lakukan, aku khawatir aku akan tersesat. Jadi kenapa Abu Bakar itu dikenal sebagai sahabat yang copy paste? Bahkan ketika Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk memecat Khalid bin Walid sebagai panglima perang di zamannya saja, yang saya yakin Abu Bakar mengerti maksud Umar kenapa harus dipecat. Bukan karena Umar sentimen pada Khalid, bukan karena unsur-unsur pribadi, tidak. Tapi karena Umar sudah melihat ada penyakit di tubuh kaum muslimin, di mana mereka sudah mulai mengkultuskan seorang Khalid dengan menisbatkan kemenangan di medan perang itu kepada Khalid, bukan kepada Allah. Padahal di banyak ayat Allah mengatakan, wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah kemenangan itu kecuali dari Allah. Tapi ketika itu, setiap medan perang di mana Khalid turun menjadi panglimanya, tidak ada satupun peperangan kecuali pulang dengan kemenangan yang gemilang. Sehingga kaum muslimin di antara mereka ada yang berpikiran, kalau Khalid yang mimpin menang dah. Sehingga seakan-akan menang itu nisbatnya kepada Khalid. Dan atas dasar itulah maka Umar katakan, pecatlah Khalid karena berbahaya bagi umat. Bukan Khalidnya yang berbahaya. Jamaah sekalian. Dan Abu Bakar pasti mengerti betul maksud Umar. Dan yakin pasti dia pun setuju dengan kekhawatiran Umar. Tapi apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, bagaimana mungkin seorang Abu Bakar yang siapa aku lantas harus menyarungkan pedang Allah yang sudah dihunuskan oleh nabinya. Karena Khalid itu julukannya adalah Syaifullah al-Maslul, pedang Allah yang dihunuskan. Dia adalah pedang Allah yang dihunuskan. Siapa yang menghunuskan? Menghunuskan artinya dikeluarkan dari sarungnya. Yang menghunuskannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat perang Mu'tah. Di sekitar tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Jemaah sekalian. Disitulah awalnya Rasulullah memberikan gelar itu kepada Khalid. Bagaimana mungkin kata Abu Bakar menyarungkan kembali pedang Allah yang sudah dikeluarkan dari sarungnya oleh nabinya. Siapa saya? Jemaah sekalian. Dia tidak ingin melakukan sesuatu yang seakan-akan menegasikan apa yang telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga, di antara kekhasan ciri dan karakter dari sahabat Nabi, kata Imam Al-Auza'i, adalah tilawatil Quran.
Para sahabat adalah orang-orang yang kedekatannya, keakrabannya dengan Al-Quran itu begitu kuat. Bahkan tergambar dari ungkapan seorang Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika dia mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Jika seandainya bersih, suci hati kalian, tahurat qulubukum. Jika seandainya bersih hati kalian, ma syabi'tum min kalami rabbikum, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang dari kalam Tuhannya, dari Al-Quran. Orang kalau makan nggak pernah ngerasa kenyang, dia akan terus makan. Orang kalau nggak pernah merasa kenyang dengan Quran, maka dia tidak akan berhenti. Dia akan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan sekedar membacanya, tapi bahkan hidupnya tidak lepas dari Quran. Jamaah sekalian. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah quwwatul muharrikah. Quran itu adalah kekuatan yang menggerakkan. Begitulah sahabat. Semua gerak hidup mereka berbasis Al-Quran. Dan Quran, hidup dengan Quran itu juga yang membuat mereka hidup menjadi generasi terbaik bagi umat ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang menjadi karakter kekhasan dari sahabat itu adalah imaratul masjid. Imaratul masjid. Kalau kita baca surat At-Taubah ayat 18, Allah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Siapa mereka? Amana billah wal yaumil akhir. Mereka yang beriman kepada Allah dan wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha, dan tidak pernah takut illallah, kecuali kepada Allah. Kagak ada matinya, enggak ada takut sama makhluk. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita DKM kok, kita rajin ke masjid, kita begini. Kenapa kemudian? Kalau dibandingkan karakternya jauh banget gitu. Masih takut kok. Tidak termasuk, ya kan? Lam yakhsha illallah, masih takut sama makhluk. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terletak pada kata ya'muru masajidallah. Allah sebut innama ya'muru masajidallah. Allah tidak katakan innama yu'ammiru masajidallah. Tapi Allah katakan ya'murun. Apa beda ya'murun dengan yu'ammirun? Ya'muru itu ya, itu akar katanya adalah imarah. Sementara yu'ammiru ya kan, asal katanya adalah ta'mir. Allah sebut ya'muru masajidallah. Ya'muru itu asal katanya adalah imarah. Sementara yu'ammiru asal katanya adalah takmir. Yang Allah pakai ya'muru bukan yu'ammir. Yu'ammiru takmir, ya'muru imarah. Jamaah sekalian. Ya banyak orang mengatakan itu kan cuma istilah kata. Hati-hati dengan bahasa, hati-hati dengan nama. Karena nama itu membentuk makna dan makna itu membentuk karakter dan sifat. Kita kan masih banyak kalau di negeri kita
namanya Dewan Takmir Masjid. Kalau Dewan Takmir Masjid berarti dia diambil dari kata yu'ammiru. Sementara ayatnya ya'muru. Kalau pakainya ayat ya'muru, maka harusnya Dewan Imarah Masjid, bukan takmir. Apa beda? Beda. Imarah itu kan, meramaikan masjid dengan aktivitas dan kegiatan-kegiatan. Dari mulai salat, baik yang fardu atau yang sunnah, kan, dibacakannya Quran, zikir, dan berbagai aktivitas lainnya yang bermanfaat untuk umat ini. Itu yu'ammir, imarah. Tapi kalau itu ya'muru. Tapi kalau yu'ammir atau ta'mir, itu meramaikan masjid dengan cara menghiasi bangunannya. Ya, dihiasi dengan kelap-kelip lampu, membagus-baguskan, memewah-mewahkan. Dan itu yang terjadi hari ini. Sehingga masjid itu menjadi bagian dari wisata religi. Kenapa? Karena keindahannya. Dipoles secantik mungkin bangunannya, tapi tidak ada kegiatan di dalamnya. Jemaah sekalian. Dan para sahabat bukan ta'mir, tapi imarah. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa karakter sahabat yang kelima kata Imam Al-Auza'i adalah jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena mereka paham betul dengan ayat Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar akan Allah tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Allah. Mereka tahu betul kalau mereka tinggalkan jihad, mereka bukan selamat, tapi mereka akan tersesat. Ketika mereka tinggalkan jihad, mereka bukan hidup dalam kebahagiaan, tapi mereka akan hidup dalam kenistaan. Jamaah sekalian, baik kenistaan di dunia ataupun kenistaan di akhirat. Kenistaan di akhirat bagi orang yang meninggalkan jihad, apalagi menolak jihad, itu sudah pasti. Tapi kenistaan di dunia, jamaah sekalian, ketika waktunya berjihad, dia tidak berjihad. Waktunya berjihad, dia memilih berdamai. Waktunya berjihad, dia memilih untuk yang kebalikan dari jihad. Maka orang-orang seperti itu akan nista di dunia. Sebagaimana itu pernah terjadi di zaman Abasyah di masa kehancurannya. Sebagaimana pernah terjadi di Andalus di masa kehancurannya. Nista, dihancurkan mereka oleh musuh-musuhnya. Digorok satu persatu lehernya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sahabat paham betul. La izzata illa bil jihad. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan berjihad. Baik berjihad dalam makna sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, bahwa jihad itu kata Imam Abu Hanifah di antara maknanya adalah ketika kita mengoptimalisasi potensi jiwa dan raga kita untuk tegaknya kalimat Allah. Tapi ada kalanya jihad itu bermakna adalah ketika medan laga itu datang, maka jangan tinggalkan. Maka para ulama mengatakan ada 3 bentuk jihad. Yang pertama adalah al-qital di medannya. Yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar di medannya. Dan yang ketiga adalah jihadun nafs, bersungguh-sungguh dengan potensi dan kemampuan diri kita sendiri dalam menegakkan kalimat Allah. Maka jemaah sekalian, ya, tidak ada kata yang lain bagi di Palestina kecuali jihad dengan qital. Mungkin di negeri kita masih berjihad dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan kemudian amar ma'ruf nahi mungkar itu diletakkan di Palestina sana. Kita doakan mudah-mudahan Netanyahu itu mendapatkan hidayah.
Silahkan, mau berdoa silahkan. Tapi menyikapi orang ya kan, dengan apa yang ada hari ini, bukan dengan harapan yang diinginkan. Menghukumi sesuatu dengan apa yang terjadi hari ini, bukan dengan apa yang diharapkan di hari kemudian. Karena kalau menghukumi sesuatu dengan apa yang diharapkan di hari kemudian, maka hukum tidak akan pernah tegak. Ah, itu tukang maksiat, udah jangan dihukum. Kenapa? Kali-kali ntar dia tobat. Wah, itu maling sekarang, ntar siapa tahu dia dapat hidayah, dia gak akan buat. Gak akan tegak hukum itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Itulah karakter sahabat. Di mana kita? Bagaimana dengan kita? Yang katanya baru saja selesai dari ujian keimanan, yaitu Ramadan. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk meneladani sahabat. Bukan hanya dalam hal-hal tertentu saja, tapi dalam semua hal. Bukan hanya dalam perkara-perkara kecil, tapi dalam perkara-perkara yang lebih besar. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasir kepada Ustadz. Kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah mengikuti kajian pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai di sisi Allah. Sekian kajian kita hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.